Oke, selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Nah, Bapak harap semuanya ada di kami kelas 5A sehat selalu. Salam sehat untuk kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020. Nah, jangan lupa Bapak sudah kirimkan absennya. Absen untuk hari ini pada hari Selasa 29 September 2020 supaya diisi dan diserahkan kepada Bapak. Supaya absen hari ini terisi dan juga supaya jangan kosong. Jangan lupa absennya diisi ya. Oke. Nah, kita langsung masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Nah, kita masih di dalam tema 3 yaitu makanan sehat. Pada subtema 3 yaitu pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Pada pembelajaran ke-6 yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020. Nah, jadi hari ini kita masuk ke pembelajaran ke-6. Nah, anak-adik kami bisa dilihat pada buku pena atau dibuka pada buku penanya, buku pena 5A halaman 207 yaitu pembelajaran ke-6. Oke? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita untuk pembelajaran ke-6 ada 3. Tujuan pembelajaran pertama yaitu dengan menampilkan iklan layar masyarakat yang dibuatnya, siswa mampu merancang iklan elektronik dan mendemonstrasikan iklan tersebut. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran ke-6 yang kedua yaitu dengan melakukan refleksi dan menjawab pertanyaan tentang kerjasama dalam kelompok, siswa mampu menyebutkan pentingnya keanekaragaman dan menguraikan contoh cerita tentang arti pentingnya memahami keanekaragaman. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran ke-6 yang ketiga itu dengan menguraikan teknik membuat batik, siswa mampu mengidentifikasikan langkah-langkah membuat karya seni rupa daerah dan mempresentasikannya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran 6 ada 3. Oke, kita langsung masuk ke materi kita hari ini. Nah, jadi materi yang pertama itu pada pembelajaran 6 yang kita bahas mengenai memperagakan iklan yang telah dibuat. Memperagakan iklan yang telah dibuat. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan material kami, silakan dibuka pada buku pena 5 halaman 207. Siapkan alat tulisnya, oke? Nah, oke, mari kita masuk ke materi kita hari ini. Jika kita akan memasarkan sebuah produk atau jasa, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memilih media periklanan yang tepat. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memasang dan menampilkan iklan. Perhatikan hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita memasang atau menampilkan iklan. Ada 4 hal-hal. Yang pertama itu iklan yang dipasang harus tepat sasaran, harus sesuai ada arah atau tujuannya. Yang kedua, kita harus memilih media yang paling cocok untuk iklan yang telah kita buat. Yang ketiga, memilih waktu pemasangan iklan yang tepat. Yang keempat, membuat perhitungan biaya yang teliti. Nah, jadi itulah mengenai hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita memasang dan menampilkan iklan. Ada 4 syarat atau hal-hal yang kita perhatikan. Nah, sebelumnya pada pembelajaran kita sudah membuat naskah sebuah iklan media elektronik. Nah, pada pembelajaran kelima, kita juga sudah berlatih memperagakan iklan bersama teman kelompok berdasarkan sketsa gambar. Nah, untuk dapat menampilkannya di depan kelas, kita perlu memperhatikan hal berikut. Nah, supaya kita bisa menampilkan sketsa gambar itu di depan kelas, ada hal yang perlu kita perhatikan. Yang ada 4 hal. Yang pertama itu menampilkan dengan percaya diri. Nah, kita menampilkan sketsa gambar itu di depan kelas bersama depan teman-teman kita harus percaya diri. Oke, yang kedua, menggunakan suara jelas. Nah, kita menyampaikan sketsa kita dengan percaya diri dan suara yang jelas. Yang ketiga, memastikan semua perlengkapan pendukung yang telah disiapkan. Nah, setelah kita percaya diri menggunakan suara yang jelas, kita harus menyiapkan perlengkapan yang mendukung tentang sketsa gambar tersebut. Yang keempat, menghafal dialog dan peran sesuai gambar dan naskah yang telah dibuat. Nah, setelah percaya diri, suaranya jelas, kita mempersiapkan perlengkapan, kita harus menghafal dialog. Kita tidak bisa lagi membaca dialog saat peran kita sketsa gambar dimulai. Jadi kita harus tanpa dialog, tanpa teks, kita harus bisa membuat peran itu sesuai naskah yang telah dibuat. Nah, jadi itulah materi pembelajaran kita yang pertama mengenai memperagakan iklan yang telah dibuat.
Yang kedua, kita masuk ke materi pembelajaran yang kita kedua dari pembelajaran ke-6 mengenai perbedaan bekerja seorang diri dan kelompok. Perbedaan bekerja seorang diri dan kelompok. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita yang kedua, penjelasannya anak didik kami bisa dilihat pada buku pena 5A halaman 208. Silakan dibuka dan siapkan alat tulisnya. Nah, perbedaan bekerja seorang diri dan kelompok berarti sendiri individu dan kelompok. Saat kerja kelompok di sekolah, seringkali kita dihadapkan dengan adanya keragaman. Keragamannya itu ketika anggota kelompok terdiri dari beragam suku dan budaya. Jadi keragaman yang kita jumpai di kelas saat kita kerja kelompok ada suku, ada juga budaya. Perbedaan yang muncul dari keragaman memiliki banyak manfaat. Kalau kita memiliki keragaman berarti ada manfaat yang kita dapat. Misalnya, setiap anggota kelompok dapat saling bertukar pendapat mengenai berbagai hal yang dibahas. Nah, jadi kegunaan anggota kelompok itu kita bisa bertukar pendapat atau ide yang kita dapat berbagai hal yang kita bahas di dalam sebuah kerja kelompok. Kita juga belajar bertoleransi dalam menghargai pendapat dari anggota kelompok lain. Nah, kita harus hargai masukan atau pendapat saran dari teman-teman kelompok kita lain. Jika terjadi masalah, kita diharapkan mampu menyelesaikan dengan kebersamaan. Nah, itulah kegunaan dari kerja kelompok ini. Ada masalah yang kita hadapi di kelompok, kita harus selesaikan bersama. Tidak secara individu atau secara sendiri-sendiri. Kita harus menyelesaikan secara bersama dan kelompok. Itulah perbedaan bekerja seorang diri dan kelompok. Nah, jadi itulah materi pembelajaran kita yang kedua mengenai perbedaan bekerja seorang diri dan kelompok. Kita masuk ke materi kita hari ini pada pembelajaran ke-6. Materi yang ketiga mengenai macam-macam motif batik Nusantara. Macam-macam motif batik Nusantara. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan materi kita yang ketiga, anak didik kami bisa dilihat pada buku pena 5 halaman 209. Oke? Supaya diperhatikan bukunya. Nah, kamu telah mengetahui bahwa salah satu contoh karya seni rupa adalah batik. Nah, batik merupakan salah satu contoh karya seni rupa daerah. Hampir setiap daerah memiliki batik dengan ciri khasnya sendiri. Jadi setiap daerah itu memiliki ciri khasnya sendiri dengan memiliki batik. Perhatikan beberapa contoh motif batik yang berasal dari berbagai daerah Indonesia. Nah, nanti akan Bapak jelaskan contoh-contoh motif batik yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nanti perhatikan di gambar atau di layar. Yang pertama, motif yang pertama itu batik Aceh. Layar contoh gambar motif batik Aceh. Perhatikan yang di layar, batik Aceh. Yang kedua, motifnya dari Jakarta. Perhatikan yang ada di layar gambar motif batik Jakarta. Yang ketiga ada dari batik Cirebon. Perhatikan inilah motif batik dari Cirebon. Yang keempat ada dari batik Riau. Perhatikan inilah gambar motif batik dari Riau. Selanjutnya dari batik Solo. Inilah dia gambar motif batik Solo. Yang selanjutnya dari Yogyakarta. Inilah contoh gambar motif batik yang digunakan di Yogyakarta. Selanjutnya dari Tegal. Perhatikan contoh motif gambar motif dari batik Tegal. Dari Pekalongan. Perhatikan batik Pekalongan. Beginilah gambar motifnya. Nah, jadi itulah mengenai motif batik dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, setelah kita tadi melihat motif gambar batik yang ada di Indonesia, dengan mempelajari dan mencintai ragam motif batik Nusantara, berarti kita ikut serta dalam melestarikan budaya bangsa kita yang ada di Indonesia. Nah, kekayaan motif batik Nusantara merupakan kebanggaan budaya Indonesia. Nah, di mana kekayaan motif batik Nusantara merupakan kebanggaan budaya Indonesia, bermacam-macam motif atau ciri khasnya dari berbagai daerah. Nah, itulah materi kita pembelajaran ke-6 yang ketiga mengenai macam-macam motif batik Nusantara. Nah, jadi materi pembelajaran kita hari ini pada pembelajaran ke-6 yaitu mengenai tadi yang pertama memperagakan iklan yang telah dibuat, yang kedua materi pembelajaran kita mengenai perbedaan bekerja seorang diri dan kelompok, yang ketiga pembelajaran ketiga yaitu macam-macam motif batik Nusantara. Jadi pembelajaran kita sampai di sini dulu. Nah, tugasnya sudah Bapak kirim di Google Classroom untuk hari ini. Jangan lupa nanti dikerjakan tugasnya ya. Setelah selesai kamu kerjakan tugasnya, kirimkan ke Google Classroom. Selamat belajar. Kita lanjutkan pembelajaran kita besok. Sampai jumpa. Shalom.